Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Dan kali ini ada sebuah kejadian yang ketika saya baca peristiwa naas ini bikin saya benar-benar geleng-geleng kepala deh. Ngeri banget, tau gak sih, dengan apa yang telah terjadi. Yang saya pikir kejadian-kejadian seperti ini nih cuman ada di film-film psikopat gitu. Lah kok ini ternyata ada di dunia nyata. Menimpa orang Indonesia di Malaysia lagi. Peristiwa ini pun belum lama terjadi. Kasus ini sekarang sedang viral banget, yaitu mengenai kasus tindakan kriminal yang melibatkan penculikan, penyekapan, dan penyiksaan terhadap seorang perempuan muda warga Indonesia yang berusia 36 tahun yang terjadi di Malaysia beberapa hari yang lalu, di mana ada seorang perempuan warga negara Indonesia diculik di Malaysia ini. Dia diculik saat sedang berlibur dengan 3 orang temannya. Tidak hanya diculik, dia juga dikurung dan disiksa selama 10 hari oleh para pelaku. Berita ini saya baca melalui banyak sekali media mainstream yang ada di Malaysia ini. Anda search aja lah, ada banyak sekali. Salah satunya adalah dari Utusan Malaysia dengan judul Wanita Indonesia Diculik, Didera 10 hari karena hutang Rp540.000 suami. Rp540.000 ini sekitar 1,7 miliar rupiah. Banyak sekali ya hutangnya. Dan hal ini bisa terjadi ketika ada seorang wanita asal Medan, Indonesia. Dia berkunjung ke Pulau Pinang untuk tujuan liburan. Seharusnya kan liburan ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Tapi bukannya bahagia, liburan ini malah berubah menjadi bencana dan tragedi buruk yang mengerikan bagi si korban. Jadi peristiwa mengerikan ini diketahui pihak polis di Raja Malaysia pada tanggal 15 September 2023, di mana sang suami korban yang juga warga negara Indonesia datang ke balai polis untuk membuat laporan bahwa istrinya telah diculik oleh segerombolan penjahat di Pulau Pinang, dan penculikan ini katanya sudah berlangsung selama seminggu lamanya. Jadi sudah seminggu istrinya diculik, suaminya baru lapor polisi. Jadi pada tanggal 7 itu, 7 September nih ya, ada seseorang yang menghubungi dia dan mengatakan mereka telah menahan istrinya, dan jika mau istrinya bebas dan selamat, si suaminya harus membayar uang sejumlah Rp540.000 itu. Nah, mendapati laporan ini, Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bersama Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang segera bergerak cepat melancarkan operasi untuk menyelamatkan korban dan mencari ke semua pelaku yang terlibat dari kasus penculikan ini. Lalu pencarian ke seluruh Malaysia pun dilancarkan, dan alhamdulillahnya nih, berkat kerja keras dan kecanggihan polisi nge-tracking di mana para pelakunya ini, hanya dalam 2 hari saja pihak polis berhasil mengetahui lokasi terakhir korban dikurung, yaitu dia dikurung di sebuah rumah di daerah Shah Alam, Selangor. Dan sebelum sampai ke Shah Alam nih, ternyata si korban itu sempat beberapa kali dipindah-pindah nih lokasi penyekapannya. Supaya apa? Ya supaya tidak ketahuan jejaknya oleh pihak polis. Dan diantaranya korban ini katanya pernah dikurung di sebuah rumah di Butterworth selama 3 hari. Terus dipindah ke sebuah rumah di Puchong selama 4 hari. Dan yang terakhir di Shah Alam ini nih selama 3 hari sebelum diselamatkan, yaitu tanggal 17 September 2023 jam 6 pagi. Jadi timeline waktunya tuh dia diculik pada tanggal 7 September. Kemudian suaminya melapor ke polis tanggal 15 September. Tanggal 17 dia sudah diketemukan. Gitu ceritanya. Nah, proses evakuasi penyelamatan pun dimulai. Ketika masuk ke rumah tempat menyekap si korban ini nih, pihak polis menemukan korban itu dalam keadaan lemas dan terikat rantai. Pastilah ya, lemas 10 hari loh dikurung, disiksa lagi. Ini kan kesian banget. Korban ini ditemukan dalam kondisi luka-luka di sekujur tubuhnya. Dia mengalami banyak sekali penyiksaan selama 10 hari dia diculik itu. Dia pernah disundut sama puntung rokok yang masih menyala nih. Kayak apa coba rasanya disundut sama puntung rokok gitu. Terus ditusuk pakai jarum. Terus dia juga pernah dipukuli pakai selang air atau pipe getah gitu. Terus tangan dan kakinya itu juga diikat dengan tali kabel. Terus juga dia dirantai. Ini kan benar-benar kayak film-film di psikopat-psikopat gitu kan. Nggak bisa bayangin ya kayak apa gitu rasanya. Dipindah sana-sini, disiksa berkali-kali. Duh, nggak ngerti lagi deh.
Kemudian pada hari yang sama nih, yaitu dari jam 6 pagi sampai jam 10.30 malam, polisi berhasil menahan para pelakunya. Dan ternyata pelakunya bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada 14 orang coba. 14 orang loh ini pelakunya. Dan para pelaku ini juga ditangkap nggak cuma di satu tempat, tapi pelakunya dibekuk di beberapa tempat. Jadi ada yang ketangkepnya di area Selangor, ada yang ketangkep di Kuala Lumpur, dan juga di Perak. Mereka yang ditahan 14 orang pelakunya ini terdiri dari 12 orang lelaki dan 2 orang wanita yang antaranya berusia 23 tahun hingga 70 tahun. Ada yang udah seumuran kakek-kakek juga bukannya tobat, coba malah nyulik orang. Dan setelah diselidiki ternyata ada 5 orang pelakunya ini pernah punya catatan kriminal yang berkaitan dengan jenayah dan juga narkoba atau dadah. Ini kan parah ya, pelakunya sudah bebas, bukannya jadi orang baik-baik malah masih aja jadi penjahat. Nah, ketika para pelakunya ketangkep, barulah tersingkap motif penculikan dan penyiksaannya ini. Kenapa para penculiknya ini nih begitu tega melakukan hal-hal jahat terhadap si korban? Jadi siasatan awal mendapati si korban ini diculik disebabkan karena masalah hutang piutang perniagaan yang ditanggung oleh suaminya. Yang suaminya ini juga orang Indonesia, umur suaminya itu 47 tahun. Jadi si suaminya ini punya hutang dengan seseorang orang tempatan, orang Malaysia. Hutangnya itu yaitu tadi 540.000 ringgit. Dan suami korban dikatakan gagal membayar hutang itu. Nah, istrinya ini nih diculik dan dijadikan tebusan atau dijadikan sandera oleh pelakunya untuk menuntut uang hutang tersebut. Nah, ketika si istri diculik, suaminya ini tuh sudah sempat bayar hutang itu sebanyak 50.750 ringgit sama si pelaku lewat 2 transaksi transferan. Namun si pelaku masih nggak terima dan tetap nggak mau melepaskan istrinya selagi keseluruhan hutangnya yang berjumlah lebih dari setengah juta ringgit itu dilunasi. Jadi si pelaku maunya dilunasi sepenuhnya, bukan dicicil atau dibayar 50.000 dulu. Dia nggak mau, pokoknya mau semua, baru istrinya dibebaskan. Dan saat ini kesemua pelaku sudah ditahan dan case ini disiasat di bawah Section 3 Akta Culik 1961, di mana ancaman hukumannya adalah penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi dari 40 tahun dan juga boleh disebat. Pada penangkapan ini polisi turut menyita beberapa barang bukti, yaitu ada 4 buah kendaraan, termasuk kendaraan yang digunakan untuk menculik si korban. Nah, mobil-mobilnya ini ada mobil Mitsubishi Grandis, ada Toyota Vios, ada mobil Honda, banyak deh pokoknya mobilnya. Kemudian juga ada 36 buah pengikat kabel, ada sebatang jarum, ada juga batang besi, ada rantai besi, aduh ini ngeri banget deh. Ada getah pipe dan uang tunai berjumlah 4.800 ringgit. Aduh, ini sih ngeri banget kan kasusnya, tapi alhamdulillahnya korbannya selamat ya. Dan walaupun selamat, pasti trauma itu banget nggak akan bisa hilang dari kepalanya nih. Pengalaman mengerikan yang seumur hidup nggak akan pernah lupa. Dan yang pasti nih kita doakan semoga si mbak yang menjadi korban bisa pulih sepenuhnya dan juga para pelaku mendapatkan hukuman setimpal atas semua perbuatan kejamnya ini. Dan juga semoga kita yang tinggal di Malaysia ini bisa terhindar dari kejadian-kejadian buruk dan kita juga bisa dipertemukan dengan orang-orang baik serta selalu dilindungi Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian mengenai berita penculikan ini yang dilatar belakangi karena hutang yang belum dibayar. Saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.